kalau di dunia ini atau sekarang ini disebut punya daya tarik, aura, karisma, wibawa yang mungkin juga ditakuti oleh beberapa orang. Itu adalah karakter orang yang punya energi yang banyak. Punya energi yang banyak, dan seperti itu memang karakter kalau kita pakai mustika junjung derajat, Mas. Ketika saya cari ya beberapa hal tentang sebuah cekelan ataupun azimah di dalam sebuah kerajaan atau tokoh yang ada di dalam sebuah kerajaan, ini kan Raden Wijaya. Ya, saya sarankan junjung derajat ketika jadi cincin, kerucutnya atau puncaknya itu mengarah kepada kita. Ki bagus. Nggih. Niku buku Pararaton nggih. Nggih. Ini ada pertanyaan, mungkin ada kaitannya. Katanya batu mustika junjung derajat itu ada keterkaitan dengan Raden Wijaya saat merebut Majapahit nggih? Keterkaitan. Berarti itu termasuk mitosnya gitu, gitu Iya. Mas, legendanya gitu. Ketika saya sudah membaca buku Pararaton, ya Pararaton itu buku atau literasi yang didasarkan dari ini, teman-teman kalau belum paham, manuskrip kuno, kemudian juga prasasti yang pasti itu prasasti yang dituliskan kembali di dalam sebuah kitab namanya Pararaton. Tadi ditanya sama Mas, ada kaitannya nggak sama batu mustika junjung derajat ya Mas? Nggih. Dengan Raden Wijaya ketika merebut kerajaan dan jadilah Majapahit itu. Ketika saya cari ya beberapa hal tentang sebuah cekelan ataupun azimah di dalam sebuah kerajaan atau tokoh yang ada di dalam sebuah kerajaan, ini kan Raden Wijaya. Tidak disebutkan beliau itu pakai sebuah benda, tetapi kita nalar dari kemampuan karakter orang tersebut atau tokoh tersebut ketika melakukan sebuah gebrakan gitu loh. Contohnya ketika Raden Wijaya ini punya kemampuan berbicara, kemudian negosiasi, sosoknya juga dikagumi masyarakat. Bisa jadi karena dia punya sebuah pengaruh. Kalau di dunia ini atau sekarang ini disebut punya daya tarik, aura, karisma, wibawa yang mungkin juga ditakuti oleh beberapa orang. Itu adalah karakter orang yang punya energi yang banyak. Punya energi yang banyak, dan seperti itu memang karakter kalau kita pakai mustika junjung derajat, Mas. Tapi kalau sampai tanya sama saya apakah betul dia pakai, jawaban saya ya belum bisa dipastikan. Karena tidak dituliskan, dan juga entah dituliskan tapi saya luput membacanya. Tapi intinya teman-teman, para raja Jawa memang sudah pakai mustika atau batu mustika atau jimat-jimat yang lain begitu. Banyak kok warisan dari kerajaan Majapahit ya, khususnya itu berupa entah itu tongkat, cincin, kemudian mahkota. Di dalamnya itu ada batu-batuan alam yang indah. Ada beberapa yang saya amati itu energinya luar biasa, dan ya saya pastikan itu batu mustika itu. Ya bukan junjung derajat saja Mas, tetapi mustika kecubung, kemudian batu rubi itu juga banyak. Entah itu rubi, batu rubi yang indah saja atau merah delima begitu. Kalau kalian ingin cari apa itu namanya, buktinya mana, monggo cari saja mahkota atau warisan dari kerajaan Indonesia yang ada di museum-museum luar negeri di Eropa, di Amerika, dan juga ada di Jepang, banyak sekali. Kemudian ngomong-ngomong junjung derajat ya, junjung derajat memang sangat berguna untuk orang-orang yang ingin mempunyai kekuasaan, yang memang berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman. Junjung derajat itu bentuknya semacam piramida yang bertumpuk, semakin ke atas semakin tinggi, sama seperti seseorang, jabatan semakin ke atas semakin tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara mendaki tumpukan demi tumpukan. Itu filosofi dari junjung derajat.
Makanya kalau orang pakai junjung derajat tidak boleh sembarangan. Ya saya sarankan junjung derajat ketika jadi cincin, kerucutnya atau puncaknya itu mengarah kepada kita begitu. Baik begitu kalung juga sama, itu kerucutnya harus mengarah ke atas seperti itu. Itu saran dari saya kalau menggunakan junjung derajat. Kemudian mustika junjung derajat sendiri juga memang tadi ciri-cirinya adalah cocok digunakan oleh orang yang ingin dihargai oleh banyak orang. Makanya para pejabat atau bos-bos besar coba pastikan mereka pasti punya batu akiknya junjung derajat. Karena itu memang dibutuhkan wibawa, karisma, ya, pesona, mungkin juga ditakuti dan lain sebagainya. Oke. Mungkin kalau kalian punya suatu argumen yang mungkin juga masuk akal, kita boleh kok diskusi. Tuliskan saja pendapat kalian di kolom komentar. Nanti juga saya akan buatkan video baru untuk menjawabnya. Atau kalau mau monggo diskusi, saya ajukan jadwal live streaming untuk membahas batu mustika, yaitu batu yang menjadi warisan budaya Indonesia. Gitu ya. Oke, gitu ya Mas ya. Oke, kalau demikian cukup aja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.